Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 17, Jangan Jadikan Aku Tumbal Anda. Tangan Sya mulai turun menggenggam tangan Kevin yang memakai sarung tangan. Kevin melihat arah tatapan Sya. Ada Haris yang tengah berlari ke arahnya tapi melihat Sya berlari ke arah Kevin. Langkah kaki Haris terhenti di tempat. Tunggu sebentar. Bisik Kevin dibalas anggukan oleh Sya. Sya berada di sisi Kevin yang masih serius berbincang dengan rekannya. Sesekali rekan kerja Kevin menggoda Kevin, yang tengah membawa gadis super cantik seperti Sya. Haris melihat Sya dari kejauhan. Kenapa dia menjauhiku? Kenapa tatapannya seperti jijik padaku? Apa aku mengenalnya? Gumam Haris keheranan. Mana peduli, aku ingin bermalam dengannya. Seringai Haris. Haris terpaksa menunggu Sya dan Kevin terpisah. Karena tidak mungkin Haris mendekati Kevin yang jauh di atasnya. Sya jadi tahu kalau Kevin cukup berkuasa. Bisa membuat Haris tidak mendekatinya. Your girlfriend? Tanya teman Kevin menggoda. Sya hanya diam dengan kedua tangannya memegang tangan Kevin. Sambil melihat ke segala arah. Aku harus pergi. Izin Kevin meninggalkan semua rekannya. Kenapa? Mau pulang aja? Tanya Kevin pada Sya dengan khawatir. Sya mengangguk-ngangguk di tempat. Kevin dan Sya hendak meninggalkan acara. Tapi tiba-tiba tuan rumah meminta Sya dan Kevin untuk berdansa di acara penutupnya saat ini. Sya. Kevin melihat Sya yang terlihat gelisah. Saya tidak nyaman mengenakan pakaian ini, Tuan. Saya mau kembali saja, bisik Sya. Kevin melepaskan jasnya lalu memasangnya ke tubuh Sya. Sya melihat ke arah Kevin dengan tatapan tak percaya. Ayo kita berdansa, ajak Kevin merangkul lengan Syamita. Sya menghela nafas pasrah saat Kevin membawanya ke tempat dansa. Semua orang mulai bersorak menyemangati Sya dan Kevin. Tidak bagi beberapa orang yang tak suka melihat Kevin bersama Sya. Begitu juga sebaliknya termasuk Haris. Haris melihat ponselnya di mana Bella tengah menghubunginya. Haris keluar mencari tempat tenang untuk mengangkat panggilan Bella. Kau tidak akan mengatakan siapa pria itu? Tanya Kevin. Sya menggeleng kepalanya. Hanya masa lalu yang ingin dilupakan. Mantanmu. Tebak Kevin. Sya terbeliak melihat Kevin. Reaksi Sya membuat Kevin mengerti. Baiklah, aku mengerti. Kevin mengangguk. Tuan Kevin Chandrawinata yang terhormat. Mengapa Anda memakai sarung tangan? Tanya pengusaha Air Group yang tak ada lelahnya melawan Kevin. Semua orang berbisik-bisik. Saya dengar Anda alergi kulit dengan perempuan ya?
Semburnya lagi hingga aula itu makin ribut. Kevin masih tenang berdansa dengan Xia. Xia menatap Kevin dengan serius. Kevin tersenyum menggenggam kedua tangan Xia lalu Xia melangkah mundur. Kevin memutar tubuh Xia dengan lihai, hingga Xia mulai pusing dan hampir jatuh. Beruntung Kevin dengan cepat menangkapnya. Xia melebarkan matanya saat Kevin tengah merangkul pinggangnya. Oh, mungkin itu alasan Anda tidak mau dijodohkan dengan anak saya ya Tuan Kevin? Anda alergi perempuan? Sambar ibu-ibu. Dia juga pernah syok saat saya sentuh. Tunjuk tangan Cika di sudut ruangan. Dan banyak lagi bentuk tuduhan dan bukti. Menunjukkan Kevin tidak bisa bersentuhan dengan perempuan. Oh ya, dari mana kalian dapat bukti itu? Tanya Kevin masih menatap Xia yang berada di pelukannya. Sudah banyak bukti yang beredar. Kenapa Anda masih mau mengelak? Bagaimana bisa seorang presidir cewek grup punya penyakit aneh? Kalau begitu Tuan Kevin suka lelaki? Menggelikan sekali. Banyak kata-kata yang menjatuhkan Kevin di tempat itu. Jackie sebagai presidir R Group tersenyum puas. Dengan jatuhnya wibawa Kevin yang tidak bisa bersentuhan dengan perempuan. Xia berbisik dengan pelan. Apa yang Tuan lakukan? Jangan jadikan aku tumbal Anda, ancam Xia dengan penuh penekanan. Kevin tersenyum tipis. Aku akan bayar kamu berapapun itu. Bisik Kevin. Xia melototkan matanya. Aku akan langsung mengundurkan diri. Jika kau berani menjadikanku tameng penyakitmu itu. Bisik Xia dengan geram. Aku hanya punya keistimewaan sedikit. Dan asal kalian tahu aku normal sebagai seorang pria. Wanita ini. Kevin merangkul pinggang Xia. Xia berusaha melawan tapi Kevin makin memeluknya dengan erat. Wanita ini milikku dan hanya dia yang bisa aku sentuh, ujar Kevin dengan serius. Apa? Pekik Cika yang paling syok. Di antara banyaknya tamu undangan yang hadir di acara pertunangan, Xia memijit pelipisnya yang terasa nyut-nyutan seketika. Saat Kevin benar-benar menjadikannya perisai cewek grup. Apa yang kulakukan di masa lalu? Kenapa di masa ini aku tidak bisa hidup tenang? Aku ingin mencari pria biasa yang mencintaiku apa adanya. Kenapa malah jadi perisai pria tembok ini? Lirih Xia merutuki situasi peliknya saat ini. Apa Anda yakin Tuan Kevin Chandrawinata? Sindir Jackie dengan senyum tipis dan jahatnya. Kevin melihat ke segala arah yang tengah menatap tak percaya ke dirinya. Xia melepaskan tangan Kevin lalu hendak pergi dari sana. Kevin menarik pinggang Xia hingga masuk ke dalam pelukannya lagi. Percaya atau tidak itu bukan urusan Anda Tuan Jackie terhormat. Saya sudah katakan wanita ini milik Kevin Chandrawinata. Kevin berkata sambil menatap lekat Xia. Xia membulatkan matanya berusaha melepaskan diri dari Kevin. Kevin mencium lama kening Xia. Mata Xia seperti ingin meloncat dari sarangnya.
Tubuhnya yang sekuat baja melemas seketika. Saat benda kenyal itu menempel lama di keningnya, semua orang makin heboh. Hingga tanpa segan mereka memotret Kevin dengan Xia. Jackie yang tadinya begitu pongah juga ikut terbelalak. Ia tak mengira Kevin bisa mencium perempuan. Berdasarkan informasi dari keluarga Kevin sendiri mengatakan, kalau Kevin memang tidak bisa bersentuhan dengan perempuan manapun. Chika yang paling histeris jeritannya saat ini. Chika berlari ke arah Xia dan Kevin. Chika menarik lengan Xia yang masih mematung. Jangan sentuh dia. Seujung kuku pun kau menyentuhnya. Karirmu jatuh ke dasar lautan terdalam. Ancam Kevin dengan dinginnya. Chika menjerit frustasi. Sementara Xia yang baru aja tersadar, melihat ke arah Kevin dengan mata melotot. Kevin melepaskan sarung tangannya di depan banyak orang, lalu menggenggam tangan Xia membawanya keluar dari aula pesta. Kevin yang bisa bersentuhan dengan Xia pun membuat gempar satu ruangan aula pertunangan. Xia menepis tangan Kevin saat Xia sudah tiba di kamar hotelnya. Lepas. Pekik Xia. Kenapa? Apa kamu marah? Kevin mendekat dan memegang kedua bahu Xia. Xia melepaskan tangan Kevin yang memegang bahunya. Aku akan mengundurkan diri, Xia berkata dengan serius. Jangan, aku tidak akan membiarkanmu mengundurkan diri. Kevin memegang kembali bahu Xia. Aku juga ingin punya kekasih Kevin. Apa salah aku ingin punya pasangan? Sekarang dunia akan mengira aku adalah kekasih tuan terhormat cewek grup. Jangankan ada pria yang mendekatiku. Mereka akan menghindar dariku. Itu yang kau mau, iya? Aku tidak tahan, lepaskan aku. Xia marah melepaskan diri dari Kevin. Xia hendak pergi dari kamarnya, dan Kevin menahan Xia dengan cara memeluknya dari belakang. Aku akan menjadi kekasihmu, Kevin berkata dengan serius. Tidak, saya tidak mau menjadi kekasih Anda, tolak Xia dengan tak kalah serius melepaskan tangan Kevin. Kevin membalik tubuh Xia dan memeluknya dengan erat. Aku minta maaf, aku menyukaimu. Aku sungguh menyukaimu gadis culunku, jangan pergi dariku. Jangan cari pria lain untukmu, jangan mengundurkan diri dariku. Xia terdiam seketika mendengar pengakuan Kevin. Tidak lucu tuan. Xia merasa Kevin hanya ingin bermain-main saja. Aku tahu Anda hanya ingin menjadikan saya perisai Anda kan? Apa karena aku belum berciuman dengan pria lain? Oke, aku akan mencari pria lain. Untuk mendapatkan ciuman pertamaku, kenapa kamu ingin mendapatkan ciuman dari pria lain? Tanya Kevin dengan dingin, supaya Anda tidak memperalat saya. Jawab Xia melepaskan paksa pelukan Kevin. Xia berlari keluar kamarnya. Kevin yang panik dengan cepat mengejar Xia. Xia.
Pekik Kevin menahan pintu kamar saat Xia mau keluar. Minggir. Tidak, geleng kepala Kevin. Xia tidak akan percaya bualan Kevin. Hatinya seakan mati dengan pria tampan terlebih lagi kaya. Xia yang pada dasarnya gendut tentu merasa Kevin tidak cocok dengannya. Xia tidak mau suaminya yang tampan akan digoda pelakor. Dan tentunya akan berdampak pada hatinya lagi. Membayangkan hal itu membuat Xia tidak akan mau menjalin hubungan dengan pria tampan. Lepaskan aku. Apa? Katakan apa kurangku? Tanya Kevin menangkup kedua pipi Xia. Anda tidak cocok dengan saya, Tuan. Saya hanya gadis culun yang ingin memiliki kekasih dari kalangan biasa. Jawab Xia dengan serius. Apa salah jika aku menyukaimu? Kevin bertanya dengan lembut. Itu bukan rasa suka. Anda hanya ingin memperalat saya. Jelas Xia dengan datar. Tidak, aku tidak memperalatmu. Aku serius menyukaimu, Xia. Aku serius. Kevin menggenggam tangan Xia dan menatapnya hangat. Xia menggeleng kepalanya tidak percaya. Saya hanya gadis culun. Pergilah, Tuan. Cari perempuan di luar sana yang bisa Anda peralat. Xia menjauh dari Kevin. Aku tidak akan pergi. Kevin bersikeras tidak akan keluar dari kamar Xia. Terserah Anda. Xia yang tak ada tenaga untuk berdebat, meninggalkan Kevin berjalan menuju kamar mandinya. Kevin meletakkan jasnya di sofa terdekatnya. Ia meraup wajahnya sambil menarik nafas dalam-dalam. Ada apa dengan Xia? Kenapa dia berubah? Apa yang kurang dariku? Hanya karena aku bukan dari kalangan biasa? Semua perempuan rela mengantri denganku, tapi gadis itu malah menolakku. Apa, pria biasa? Apa dia bisa bahagia dengan pria biasa itu? Kevin mengoceh sendiri. Ia baru pertama kalinya Kevin jatuh cinta. Setelah pengkhianatan pertamanya, tapi dirinya jatuh hati pada seorang gadis culun. Bukannya mulus hubungannya dengan gadis culun itu, Kevin malah ditolak mentah-mentah hingga Kevin tidak tahu mau berbuat apa. Kalau ditolak dengan alasan yang jelas, pasti bisa membuat Kevin mengalah, tidak akan dipermasalahkan olehnya. Tapi Kevin tidak terima dengan alasan Xia, yang bilang tidak cocok dengan Xia. Kevin menelan salivanya melihat Xia yang keluar mengenakan handuk putih. Rambut Xia yang panjang terlihat sese dengan rambut basahnya. Masih tidak mau keluar? Tanya Xia melihat ke arah Kevin dengan tenang, sedangkan Kevin sudah gugup di tempat. Bagaimana jika kamu pergi? Aku tidak bisa membiarkanmu pergi dari sini. Kevin mengalihkan pandangannya. Xia mengabaikannya, ia malah mencari hair dryer. Xia mencolokkan lalu memanasi pengering rambut itu. Saat tangan Xia hendak meletakkan kembali hair dryernya, alat pengering rambut itu jatuh mengenai ibu jari kaki Xia. Ak!
Xia. Kevin berlari ke arah Xia dan langsung berjongkok di depan Xia. Seorang Kevin yang tidak pernah bersimpuh pada siapapun, kini sedang bersimpuh di depan Xia. Kenapa begitu ceroboh? Kevin berdiri langsung menggendong tubuh Xia. Membawanya masuk ke kamar mandi. Kevin mencuci kaki Xia di wastafel. Dengan telaten Kevin menyiramnya, Xia mengerjap-ngerjapkan matanya. Dengan tangannya yang tanpa sadar melingkar di leher Kevin. Tunggu sebentar. Kevin mendudukkan Xia di samping wastafel dan membuka lemari kecil yang ada di dalam kamar mandi. Kevin mengoleskan salep di kaki Xia. Bagaimana jika aku tidak di sini tadi? Pasti kamu langsung tidur aja tanpa peduli luka ini, iya kan? Xia hanya diam melihat arah lain. Kevin bangkit dari duduknya dan menarik tangan Xia untuk memeluk lehernya. Kevin menggendong Xia lagi dan mendudukkannya di ranjangnya. Xia menjaga handuknya yang melilit di tubuhnya saat ini. Kevin melihat itu hanya tersenyum tipis. Mau pakai baju? Tanya Kevin. Xia mengangguk sambil melihat arah lain. Kevin beranjak dari tempat Xia dan berdiri tegak menghadap tembok. Xia mengerutkan keningnya melihat apa yang dilakukan Kevin. Sedang apa tuan? Tanya Xia. Bukankah kamu mau pakai baju? Aku akan seperti ini sampai kamu siap. Apa Anda tidak bisa keluar? Tanya Xia dengan geram. Tidak bisa, tolak Kevin. Kalau begitu aku tidak akan pakai baju, geramnya. Baguslah kalau begitu, jawab Kevin. Apa? Pekik Xia. Bukankah kamu bilang tidak akan pakai baju? Pria mana yang akan menolak diberi pertunjukan bagus? Xia menarik nafas dalam-dalam. Awas aja Anda menoleh. Ancam Xia. Bersambung.